Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang pusat massa, momentum linear, dan impuls. Jadi, topik kita untuk pertemuan kita kali ini ada beberapa konsep yang akan kita pelajari, terdiri dari pusat massa, momentum linear, dan impuls. Dari konsep ini kita akan mengembangkannya sehingga kita juga akan membahas tentang hukum kekekalan momentum dan menggunakan hukum kekekalan momentum tersebut beserta hukum kekekalan energi ketika kita membahas sebuah uh, soal yang berkaitan dengan situasi tertentu yang memungkinkan kita untuk menggunakan konsep tersebut. Nah, tujuan yang ingin kita capai pada topik kita kali ini, yang pertama adalah kita bisa memahami tentang pusat massa dan bagaimana menentukan pusat massa dari sistem yang kita sedang tinjau atau yang sedang kita pelajari. Yang kedua, bagaimana memahami konsep tentang momentum linear. Jadi tujuan kedua kita adalah bagaimana supaya kita bisa memahami tentang konsep momentum linear dan hubungan antara momentum partikel dengan gaya neto yang bekerja pada partikel tersebut. Yang ketiga, kita bisa memahami tentang impuls dan hubungannya dengan momentum. Kemudian yang keempat, kita bisa memahami dan menggunakan konsep kekekalan momentum dalam menyelesaikan soal-soal yang memungkinkan kita menggunakan konsep tersebut. Oke, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang pusat massa dan bagaimana kita menentukan pusat massa dari sebuah sistem. Sebuah sistem memiliki titik pusat massa. Nah, titik pusat massa pada sebuah sistem partikel ini adalah sebuah titik unik, merupakan sebuah titik unik di mana massa dari partikel tersebut itu bisa dianggap terkumpul pada titik pusat massa tersebut. Dan semua gaya luar yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik tersebut. Jadi titik pusat massa ini namanya titik pusat massa adalah sebuah titik dari sistem yang terdiri atas beberapa partikel atau benda, di mana titik ini merupakan sebuah titik yang bisa kita anggap massa dari semua sistem kita itu terkumpul atau terkonsentrasi pada titik tersebut. Kemudian kalau benda kita ini diberikan gaya, maka gaya yang bekerja itu bisa kita anggap bekerja pada titik tersebut. Jadi titik pusat massa ini semacam titik yang merupakan wakil dari keseluruhan partikel yang menyusun sistem tersebut. Buat titik yang menjadi wakil. Sehingga ketika pada sistem tersebut dikerjakan gaya yang bekerja itu kita anggap bekerja pada titik pusat massa tersebut sebagai wakil dari komponen-komponen sistem kita. Bagaimana kita menentukan titik pusat massa tersebut? Nah, misalkan kita punya 3 buah partikel. Sebagai contoh, kita meninjau sistem kita terdiri atas 3 partikel. Terdiri atas partikel yang massanya M1, kemudian ada partikel M2 yang massanya M2, dan yang ketiga, partikel ketiga massanya M3. Nah, untuk masing-masing partikel ini, tentu kita bisa menetapkan posisinya masing-masing. Jadi kita menetapkan sebuah sistem koordinat tempat untuk mengukur posisi, untuk menentukan posisi dari 3 partikel kita ini yang akan kita tentukan koordinat, yang kita akan tentukan titik pusat massanya. Nah, setelah kita menetapkan sistem kerangka acuannya,
Selanjutnya kita tentukan misalkan M1 ini koordinatnya ada di X1 dan di Y1. Kemudian M2 berada di koordinat X2 dan koordinat Y2. Dan yang ketiga posisinya berada di X3 dan Y3. Jadi di mana letak pusat massa dari ketiga sistem kita ini? Tentu pusat massanya, karena pusat massa itu adalah wakil dari ketiga titik ini, tidak mungkin dia berada di M1, karena itu berarti tidak adil. Kenapa harus di M1? Kenapa bukan di M2 kata M2? Kenapa bukan di M3 kata M3? Dan seterusnya. Jadi pastilah ada daerah di sekitaran sini yang menjadi titik pusat massa dari sistem partikel kita ini. Nah, itu yang akan kita tentukan. Jadi setelah kita tahu posisi dari masing-masing penyusun sistem kita ini, M1 ada di X1, Y1, M2 ada di X2, Y2, dan M3 ada di X3, 3. Di mana letak titik pusat massanya? Kita bisa menggunakan persamaan. Pada sumbu X, letak titik pusat massanya XPM sama dengan M1 kali X1. Perkalian antara massa partikel pertama dengan letaknya pada sumbu X pada partikel 1 tersebut, M1X1. Ditambah dengan massa partikel kedua dikali dengan letaknya partikel kedua tersebut panjang sumbu X. Karena kita mencari posisi pusat massanya untuk sumbu X. Ditambah dengan massa benda ketiga dikali dengan letak partikel M3 ini di sumbu X, yaitu X3. Dibagi dengan massa 1 ditambah dengan massa kedua ditambah dengan massa ketiga. Jadi ketiga massa ini kita jumlahkan. Tiga massa ini kita jumlahkan sebagai pembagi. Berarti ini adalah massa total dari sistem kita. Jadi letak titik pusat massa untuk sumbu X-nya itu kita gunakan persamaan ini. Massanya dikali dengan koordinatnya di sumbu X. Jadi karena ada tiga massa yang kita ingin tentukan titik pusat massanya, berarti ada 3 kali perkalian antara massa dengan masing-masing letaknya sepanjang sumbu X tersebut dibagi dengan massa total. Nah, itu untuk sumbu X. Karena bendanya ini ada di bidang, maka tentu ada sumbu Y. Kita harus menghitung sumbu Y-nya juga. Dan Anda bisa menebak bahwa persamaan untuk sumbu Y-nya bentuknya sama dengan sumbu X ini, kecuali bahwa kita harus menggunakan koordinat sumbu Y untuk pusat massa pada sumbu Y-nya. Jadi massa benda pertama dikalikan dengan letaknya pada sumbu Y, ditambah dengan massa partikel kedua dikali dengan letaknya pada sumbu Y, dan massa partikel ketiga dikali dengan letaknya pada sumbu Y, dibagi dengan massa total dari sistem kita tersebut. Inilah cara kita untuk menentukan letak titik pusat massa dari ketiga sistem kita ini. Jadi kita harus mengetahui di mana posisi masing-masing partikel tersebut. Lalu untuk menentukan titik pusat massanya, sepanjang sumbu X kita kalikan massanya dengan letaknya sepanjang sumbu X tersebut untuk semua partikel penyusun dari sistem. Untuk sumbu Y kita kalikan massanya dengan letak partikel tersebut pada sumbu Y untuk semua partikel penyusun ini, lalu dibagi dengan massa total dari benda tersebut. Nah, inilah cara yang digunakan untuk menentukan titik pusat massa dari sebuah sistem. Meskipun kita mengambil contoh kita di sini untuk 3 partikel, tetapi persamaan ini kita bisa perluas sehingga bisa mencakup sejumlah N partikel, sebanyak mungkin partikel. Nah, secara umum, jika kita memiliki N partikel district berarti ada N banyaknya massa M1, M2, M3, M4, M5, dan seterusnya sampai Mn yang bisa terbedakan. Jadi M1
Ini kita bisa bedakan M1 di sini, M2 di sini, M3 di sini, M4 dan seterusnya. Ini yang kita sebut dengan diskrit. Kita bisa memilah-milahnya. Nah, kalau ada N partikel diskrit, maka titik pusat massa dari sistem yang terdiri atas N partikel tersebut bisa kita hitung dengan persamaan seperti ini. Pusat massa dalam arah sumbu X, massanya dikali dengan posisinya dalam arah sumbu X untuk keseluruhan partikel tersebut. Massa dikali dengan posisinya dalam sumbu X untuk keseluruhan massa tersebut, lalu kita jumlahkan, nanti dibagi dengan massa total dari keseluruhan N partikel tersebut. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk yang sederhana seperti ini, seper M ini adalah massa total. M besar ini adalah massa total, yaitu jumlah dari semua massa M1 tambah M2 tambah M3 tambah semua massa sampai Mn. Inilah M besar. Lalu sigma MIXI ini menunjukkan bahwa jumlah dari, sigma ini menyatakan jumlah MIXI. Jumlah M1 dikali X1. Jadi MIXI mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Berarti I sama dengan 1, M1X1. Lalu kita jumlahkan menjadi I sama dengan 2 lagi, berarti M2X2. Jumlahkan lagi dengan M3 dikali M3. Dijumlahkan lagi dengan M4 kali X4. Dan seterusnya, seperti yang ada di sini. Jadi ini tidak lain adalah notasi matematik, notasi ringkas untuk menuliskan penjumlahan yang bentuknya seperti ini. Itu untuk arah sumbu X. Nah, letaknya pada sumbu Y tentu pertamanya identik dengan yang di atas di sini. Kita tinggal mengganti koordinat X-nya dengan koordinat Y. Dan semua bentuknya sama. Nah, tentu saja kalau sistem kita ini terdiri atas sistem yang memiliki sumbu dalam koordinat dalam arah sumbu X, maka kita harus menambahkan juga di sini letak titik pusat massa itu dalam sumbu X-nya. Maksud saya sumbu Z-nya. Jadi yang kita tinjau ini hanya sistem yang terdiri atas dua dimensi, sumbu X dan sumbu Y. Tapi boleh jadi kita punya susunan benda yang partikel penyusunnya ada yang terletak dalam sumbu Z. Nah, kalau partikel penyusunnya ada yang terletak dalam sumbu Z, maka tentu kita harus menentukan juga di mana letak titik pusat massanya untuk sumbu Z itu. Berarti kita tambahkan lagi persamaan di sini, set pusat massa sama dengan massa dikali dengan posisinya arah pada sumbu Z, ditambah dengan massa berikutnya dikali dengan posisi massa itu dalam arah sumbu Z, dan seterusnya. Bentuknya sama dengan ini untuk 3 dimensi. Nah, persamaan ini berlaku untuk partikel yang diskrit, yaitu yang bisa kita lihat, kita bedakan M1-nya mana, M2-nya mana, M3-nya, dan seterusnya. Tetapi ada benda yang tersebar merata, dan benda ini yang lazim kita lihat dalam banyak kita lihat. Misalnya buku. Buku ini adalah sebuah sistem yang terdiri atas banyak sekali partikel-partikel di dalamnya, tetapi kita tidak bisa memilah-milah, membagi-bagi partikel M1-nya ini, M2-nya ini, M3-nya ini, dan seterusnya. Nah, untuk benda yang seperti itu, yang partikelnya tersebar merata secara seragam, maka persamaan ini akan berubah menjadi bentuk integral. Misalkan kita punya sistem yang tersebar merata secara seragam seperti ini, adalah sebuah batang. Nah, kita pasangkan sumbu koordinat pada batang kita ini untuk menentukan titik pusat massanya, seperti yang kita lakukan di sini. Ini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Nah, kita anggap ini terdiri atas sistem yang hanya satu dimensi saja ya, karena panjangnya ini X-nya jauh lebih besar dibandingkan panjang dari Y-nya ini. Jadi kita anggap satu dimensi. Nah, bagaimana menentukan titik pusat massa untuk benda yang tersebar secara seragam partikel-partikelnya ini?
Karena kita tidak bisa menebak di sini ada M1, ini M2, M3, M4, dan seterusnya. Pada benda ini, partikel itu tersebar secara seragam, jumlahnya banyak, sehingga kita tidak mungkin melakukan pemisahan-pemisahan seperti ini. Pada gilirannya, kita juga tidak mungkin menggunakan persamaan ini. Tetapi, untuk menghitung sistem yang bentuknya kontinu seperti ini, kita punya alat di matematika yang kita sebut dengan integral. Nah, untuk melakukan itu, kita harus menetapkan sebuah elemen dalam sistem kita ini yang mewakili seluruh bagian ini, lalu kita cari titik pusat massanya elemen ini, kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan untuk seluruh elemen ini. Menjumlahkannya itu dilakukan dengan menggunakan integral. Jadi kita tetapkan, misalnya kita ambil elemen di sini, sebuah elemen dm. Elemen dm ini berarti sebuah bagian dari batang kita ini yang massanya dm. Nah, jaraknya elemen massa kita ini adalah x dari titik pusat koordinat yang kita tetapkan ini x. Maka pusat massanya dalam arah sumbu x untuk sistem kita ini itu sama dengan 1/m massa total dari benda kita ini dikali dengan integral dari x kali dm. X-nya adalah jarak elemen massa kita ini dari titik asal koordinat, dm-nya adalah elemen massa yang kita ambil. Lalu kita integralkan. Diintegralkan ini berarti kita menjumlahkan elemen-elemen dm ini. Perkalian elemen dm dengan x-nya kita jumlahkan mulai dari ujung sini sampai ke ujung akhir di sini. Itulah yang kita lakukan dengan integral ini. X dm. Nah, jika benda kita ini adalah benda yang berbentuk bidang, maka kita perlu menghitung menentukan di mana letaknya pada sumbu Y. Letak titik pusat massanya pada sumbu Y, maka bentuk pertamanya menyerupai ini. 1/m massa total dikali dengan integral Y kali dm. Y kali dm ini seperti yang X ini adalah perkalian antara elemen massa yang kita tetapkan dengan jaraknya pada sumbu koordinat Y. Seperti yang kita lakukan untuk koordinat X. Lalu kita integralkan untuk menjumlahkan keseluruhan elemen massa kita itu sepanjang arah sumbu Y. Beginilah persamaan yang kita harus gunakan jika sistem kita itu terdistribusi secara seragam. Nah, kalau misalnya sistemnya terdistribusi secara diskrit, bisa kita pilah-pilah, ada M1, ada M2, ada M3, terpisah-pisah seperti ini, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Namun jika sistem kita terdiri atas benda yang tersebar secara seragam, kontinu seperti batang ini, maka kita harus menyelesaikan menentukan penentuan titik pusat massanya dengan menggunakan teknik integral seperti ini. Nah, tentu untuk bisa menentukan titik pusat massa dari benda-benda dari berbagai sistem yang diberikan, kita perlu selain memahami dan mengetahui persamaan yang digunakan, tentu dalam fisika kita membutuhkan latihan-latihan untuk bisa mahir menggunakan persamaan tersebut. Nah, mari kita melihat contoh sederhana menentukan sebuah titik pusat massa dari dua partikel. Kita akan menentukan titik pusat massa dari sistem yang hanya terdiri atas dua partikel. Misalkan kita punya dua partikel yang berjarak D. Ini ada M1, ini ada M2, dua partikel yang jaraknya D. Di mana letak titik pusat massa sistem kita ini yang terdiri atas dua partikel ini? Tentu pertama kita harus mengetahui di mana letak partikel penyusunnya, di mana lokasi M1, di mana lokasi M2-nya. Oleh karena itu kita harus menentukan titik posisinya. Untuk menentukan posisi kita membutuhkan kerangka acuan. Supaya mudah, kita mengambil kerangka acuan, titik pusat koordinatnya ada di
M1 ini. Sebenarnya tidak harus di M1, tetapi di M1 akan lebih memudahkan kita, akan lebih menyederhanakan persamaan kita. Jadi kita ambil titik pusat koordinatnya ada di M1. Jadi kita punya sumbu X yang menghubungkan antara M1 dengan M2 ini, dan M1 ini terletak di titik X sama dengan 0. Nah, karena M1 merupakan titik pusat koordinatnya, maka tentu M2 ini jaraknya dari titik asal koordinat ini itu adalah D. Jadi X sama dengan D untuk M2. Nah, sekarang berapa titik pusat massanya? Dengan sangat mudah kita bisa menghitung di mana letak titik pusat massa benda ini dengan menggunakan persamaan kita sebelumnya. Nah, tentu secara intuisi kita tahu bahwa titik pusat massa dari kedua benda kita ini pasti terletak pada sepanjang arah sumbu X ini. Sehingga kita tidak akan perlu menghitung letak titik pusat massanya pada sumbu Y. Karena pasti letak titik pusat massanya pada sumbu Y sama dengan 0. Karena benda ini titik pusat massanya pasti ada sepanjang arah sumbu X yang kita tetapkan ini. Nah, berapa besarnya dengan persamaan kita tadi? Pusat massa pada sepanjang sumbu X itu sama dengan massa benda 1 dikali dengan jaraknya ke koordinat acuan kita ditambah dengan M2 dikali dengan jaraknya ke titik acuan koordinat kita, atau M1 dikali dengan posisi M1 tersebut ditambah dengan M2 dikali posisi dari M2 tersebut. Dibagi dengan massa totalnya, yaitu jumlah antara kedua massa ini, M1 ditambah dengan M2. Nah, tadi kita sudah menetapkan bahwa sistem koordinat kita ditempatkan sedemikian sehingga titik asal koordinat, titik pusat koordinatnya itu ada di M1. Itu berarti M1 letaknya ke sistem koordinat kita itu sama dengan 0 karena dia terletak pas di situ. Berarti X1 sama dengan 0. Nah, X1 sama dengan 0 berarti ini sama dengan 0, suku ini tidak ada karena dikalikan dengan 0. Sedangkan M2 letaknya dari titik pusat koordinat ini adalah D. Jadi M2 kita kalikan dengan D. Nah, kalau kita gunakan itu tadi, sini hasilnya sama dengan 0. Berarti tinggal M2 X2 bagi dengan M1 tambah M2 dikali dengan X2. Tapi X2 ini tidak lain adalah D jaraknya dari titik pusat ini. Berarti di sini adalah D. Nah, inilah letak titik pusat massa kita. XPM, letak titik pusat massa dalam arah sumbu X, sama dengan M2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 dikali dengan D. Nah, tentu dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa letak titik pusat massa kita pasti berada di antara M1 dan M2 ini. Ada di antara dalam D ini. Ini tidak mungkin lebih besar daripada D karena M1 dibagi dengan M1 tambah M2 ini tidak mungkin lebih besar daripada 1. Pasti selalu lebih besar daripada 1. Misalkan kedua partikel kita massanya sama. Jadi M1 ini sama dengan M2 besar. Kalau kedua partikel kita massanya sama, secara intuisi kita pasti bisa menebak bahwa dia akan terletak di tengah-tengah. Titik pusat massanya pasti akan terletak di tengah-tengah. Nah, kita bisa melihat itu dengan mensubstitusikan M1 sama dengan M2 sama dengan M pada persamaan kita ini. Jadi M dibagi dengan M tambah M. Jadi M2-nya kan M. Semuanya sama ya. M1-nya juga M, M2-nya juga M. Kali dengan D. Berarti M dibagi dengan 2M. M di sini mati dengan M. 1/2D. Berarti titik pusat massanya ada di tengah-tengah antara M1 dengan M2. Jika M1 dengan M2-nya massanya sama. Ini masuk akal, sangat masuk di pikiran kita, intuitif sekali. Sudah kita tebak. Bagaimana jika M2-nya jauh lebih besar daripada M1? Massa M2 jauh lebih besar daripada M1. Jika M2 jauh lebih besar daripada M1,
maka kita akan peroleh titik pusat massanya XPM itu M2 dibagi dengan 1 tambah M2 dari persamaan kita ini dikali dengan D, ini akan sama dengan, hampir sama dengan D. Mengapa bisa sama dengan D? Ingat, M2 ini jauh lebih besar daripada M1. Berarti saya tuliskan M2 di atas, tetap berasal dari sini, M2. Sekarang karena M2 lebih besar daripada M1, maka M1 ini bisa saya abaikan. Mengapa saya abaikan? Karena kalau M2 lebih besar daripada M1 lalu kita jumlahkan, jumlah yang diperoleh itu tidak terlalu signifikan berubah. Misalnya M2 10.000, lalu M1-nya 1. Kalau saya jumlahkan 10.000 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 10.001. Itu tidak terlalu terasa penjumlahannya. Jadi tambahan M1 jika M2 jauh lebih besar daripada M1 itu tidak terlalu signifikan mengubah. Jadi kita bisa abaikan. Sehingga di sini kita tuliskan M2 saja, tidak ada M1-nya. Jadi M2 per M2 hasilnya 1, kali dengan D kita peroleh D. Pusat massa ada di D2. Jadi kalau misalnya M2 ini jauh lebih besar daripada M1, tentu secara intuitif kita letak titik pusat massanya akan berada di M2. Misalkan M1 ini massanya 0. Tidak ada massa benda M1. Maka tentu terletak titik pusatnya akan ada di M2. Karena tidak ada benda di sini. Pusat massanya tentu hanya pada benda yang satu itu, yaitu di M2. Tapi kalau di sini kecil, bukan 0, tetap ada, tetap nilainya sangat kecil, tentu titik pusat massanya tidak pas di M2, tetapi sangat dekat ke M2. Bagaimana jika hal yang sebaliknya terjadi? M1 jauh lebih besar daripada M2. Kalau M1 jauh lebih besar daripada M2, maka kita akan dapatkan bahwa hasilnya sama dengan 0. Letak titik pusat massanya akan sama dengan 0. Artinya, titik pusat massa itu ada di titik ini. Jadi M2 dibagi dengan M1 tambah M2 dikali dengan D. Karena M1 jauh lebih besar daripada M2, maka kita bisa abaikan M2-nya ini. Tidak terlalu mengubah hasil jumlah M1 dengan M2. Jadi kita tuliskan M1 saja di sini. Nah, M2 dibagi dengan M1, karena M1 jauh lebih besar daripada M2, maka hasil pembagiannya ini akan menuju 0. Jadi kalau 0 sekali dengan D, hasilnya akan sama dengan 0. Jadi pusat massanya akan berada di M1. Dan itu masuk akal sebab kalau misalnya M1 jauh lebih besar daripada M2, anggaplah M2-nya bahkan tidak ada massanya, tentu titik pusat massa benda itu akan terletak di M1 ini saja. Jadi kesimpulan kita adalah titik pusat massa benda itu akan terletak pada tempat atau pada benda yang massanya lebih berat, cenderung berada pada partikel yang massanya lebih berat. Nah, itulah topik kita untuk titik pusat massa. Untuk memahami lebih jauh tentang titik pusat massa ini, tentu kita butuh menyelesaikan soal-soal yang